Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dipanggil penyidik KPK untuk kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2012. Anehnya, pemanggilan Muhaimin ini pemirsa terjadi setelah ia dan Anies Baswedan mendeklarasikan diri maju ke pemilu 2024. Sementara kasus yang diusut adalah hal yang terjadi 11 tahun silam pemirsa di tahun 2012. Tentunya orang akan bertanya-tanya apakah langkah KPK ini bersifat politis dan bisa menjegal Anies dan Muhaimin untuk maju ke pemilu presiden 2024. Untuk membahasnya pemirsa, kami akan berdiskusi bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKB, yaitu ada Pak Muhammad Rano Alfat, kemudian juga ada pakar hukum, yaitu juga ada Pak Tengku Nasrullah, dan koordinator MAKI, yaitu ada Mas Bonyamin Saiman, serta juga ada mantan komisioner KPK, Pak Saud Situmorang. Pertama saya ingin menuju ke Bang Nasrullah terlebih dahulu. Kalau sudah diperiksa oleh KPK ini seperti apa analisis Anda ke depannya? Apakah ada peluang untuk ditetapkan menjadi tersangka? Nah, biar kelihatan serius gitu loh ya. Halo, Bang Nasrullah. Klarifikasi keterangan Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD barusan diulang oleh TV One mengatakan ada perbedaan antara diperiksa dengan diminta keterangan. Mohon maaf Pak Mahfud, tidak bermaksud mendebat Anda, tapi karena keterangan Bapak itu menimbulkan kesesatan di dalam pemahaman hukum di masyarakat, harus saya klarifikasi. Orang yang diminta keterangan, kemudian dia di BAP. Singkatan BAP itu apa? Berita acara pemeriksaan. Dia sama dengan diperiksa. Nah, orang yang diperiksa, diminta keterangan sebagai saksi, Bapak tadi mengatakan kalau diminta diperiksa, ya terlibat. Tidak Pak, orang yang diminta keterangan belum tentu terlibat. Orang yang diperiksa di BAP juga belum tentu terlibat. Hanya saja dia diminta untuk memberikan keterangan apa yang dia ketahui, dia pahami, dan dia lihat. Nah, satu itu penjelasan saya terhadap Pak Mahfud. Kemudian Pak Mahfud, untuk seluruh aparat penegak hukum, saya ingin katakan, penegak hukum dan penegakan hukum, ya, jangan zalim kepada siapapun. Termasuk kepada orang-orang yang menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Kita tahu bahwa di publik ada kasus Pak Ganjar yang ramai dibicarakan oleh publik yang terkait EKTP. Pak Muhaimin kasus yang ramai juga dibicarakan sebelumnya. Tapi dalam momentum ini saya mengatakan kalau terhadap Pak Ganjar, terhadap Pak Muhaimin atau siapapun yang menjadi capres, cawapres, Anda panggil, saya menganggap ada upaya penjegalan terhadap orang yang bersangkutan. Meskipun akhirnya tidak sampai ke ranah hukum, tapi opini publik telah berhasil Anda bangun. Jangan begitu penegakan hukum. Saya tidak rela kalau orang-orang ingin menjegal orang lain dari proses perpolitikan dengan menggunakan hukum. Saya orang berada di dalam salah satu garis, mungkin sama dengan Pak Bonyamin, tidak mau hukum dipermainkan. Silakan jegal dia dari sisi kemampuan perpolitikan atau opini-opini bangun, tapi hukum jangan permainkan. Hancur negara ini ketika Anda mempergunakan hukum sebagai alat. Nah, baik. Kita melihat bahwa jangan salahkan publik ketika pemanggilan terhadap Pak Muhaimin ini, publik menerjemahkan sebagai ini signal kepada ketua umum parpol lain. Misalnya sudah lama dikatakan bahwa Pak Erlangga, Pak Julhas, Pak Muhaimin, ini orang-orang tersandera dari sisi Bang Nasrullah, politik, kata diksi Bang Nasrullah cukup keras dan lantang. Ada zolim dan juga ada penjegalan. Bang Boyamin sepakat pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar mengarah ke sana, ada kesengajaan penjegalan dan juga dizolimi. Bang Nasrullah, maksud kami Bang Boyamin. Tidak tahu. Bang Boyamin dulu. Bang Nasrullah ditahan dulu. Sana, tapi Bang Boyamin. Tapi itulah publik.
Halo, Bang Boyamin, bisa mendengar kami? Tersambung bersama kami, Bang Boyamin? Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Bang Boyamin. Kita menuju ke P3, yaitu ke PKB maksud saya, yaitu ke Pak Alfat. Komentar Anda atas pemeriksaan Muhaimin Iskandar hari ini. Merasa dijegal dan bagaimana dampaknya Anda melihat ke Caimin? Alfat. Gini Mbak, pertama terima kasih. Kedengaran suara Mbak? Kedengaran, silakan. Suaranya kedengaran? Kedengaran Pak. Oke. Nah pertama bahwa tadi alhamdulillah baru saja selesai kita Ketua Umum dalam hal ini Gus Muhaimin memberi keterangan ke KPK yang alhamdulillah berjalan lancar. Tapi prinsipnya sebetulnya begini Mbak, kami PKB melihat, halo ya? Lanjut Bang. Halo? Lanjut ya? Kedengaran ya? Kedengaran Lanjut ya? aja Bang. Kami minta poinnya apakah Jadi- PKB merasa terzolimi, Oke. apakah ada kesengajaan untuk menjegal Muhaimin di ajang kontestasi Pilpres? Begini. Pertama bahwa menurut kami sebetulnya proses meminta keterangan dalam hal peristiwa hukum itu suatu hal yang biasa. Hanya memang ini kan ada satu momentum di mana sebentar lagi kita sudah siaplah berjalan untuk persiapan baik itu pendaftaran Pilpres maupun jadi kalau memberi keterangan tadi Ketua Umum sudah sampaikan bahwa tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar dan halo. Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Mas Alfat. Nanti kita akan mendengarkan bagaimana suara dari Bang Boyamin. Apakah ada unsur kezoliman di sini dengan menggunakan hukum? Sesaat lagi tetaplah bersama kami.